Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila Rahmat dari Prodi Perbankan Syariah kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian KART dan dasar hukum KART. Yang pertama, pengertian mengenai KART. KART adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Secara teknis, pinjaman ini diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah pada orang lain yang kemudian digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Pembayarannya bisa dilakukan dengan diangsur atau lunas sekaligus. Nah, menurut Bank Indonesia, KART adalah pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. KART berlaku tanpa imbalan karena meminjamkan uang dengan imbalan adalah riba. Yang kedua, dasar hukum KART. Yang pertama, dalil Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 245, yaitu siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Dasar hukum yang kedua yaitu dalil hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ada hadis riwayat jam'ah. Adapun hadisnya itu, penundaan atau pembayaran yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Hadis riwayat jam'ah. Dasar hukum yang ketiga yaitu ijma'. Para ulama setuju kalau KART diperbolehkan dalam Islam. Konvensi ini didasari pada tabiat manusia yang tidak dapat hidup sendiri tanpa dorongan orang lain. Tidak terdapat orang yang mempunyai seluruh benda yang dia butuhkan. Oleh sebab itu, pinjam-meminjam telah jadi salah satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam merupakan agama yang sangat mencermati segenap kebutuhan umatnya. Sekian itu materi yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Harmin Maulani dari PBS 3C. Nah, di sini saya akan membacakan materi rukun dan syarat KART. Rukun KART terdapat 4, ialah 1. Sikat atau ijab kabul, 2. Objek akad atau muktarat, 3. Pelakon akad yang terdiri atas pemberian pinjaman, 4. Penerima pinjaman atau muktarid. Adapun syarat-syarat dan ketentuan dalam melakukan akad KART. 1. Sikat, yang diartikan dengan sikat merupakan ijab serta kabul. Tidak terdapat perbandingan di antara fuqaha kalau ijab kabul legal dengan lafaz utang serta dengan seluruh lafaz yang membuktikan maknanya, semacam kata saya memberi utang ataupun saya mengutangimu. Demikianlah pula kabul legal dan dengan seluruh lafaz yang membuktikan kerelaan, semacam saya berutang ataupun saya rida serta sebagainya. 2. Akidain, yang diartikan dengan akidain atau dua pihak yang melaksanakan transaksi merupakan pemberi utang serta pengutang. Ada pula ketentuan untuk pengutang merupakan mereka balik, berakal sehat serta pandai atau rasyid, bisa membedakan baik serta kurang baik. 3. Harta yang diutangkan. A. Harta berbentuk harta yang terdapat padanya, artinya harta yang sama, lain dan dalam tipe yang sama, tidak banyak berbeda yang menyebabkan perbandingan nilai, semacam duit, benda-benda yang bisa ditakar, ditambah, ditanam,
serta dihitung. B. Harta yang dihutangkan disyaratkan berbentuk barang tidak legal menghutangkan khasiat atau jasa. C. Harta yang dihutangkan dikenal kadarnya serta dikenal sifatnya. D. Kar yang dilarang dalam Islam. Riba dalam utang piutang sesungguhnya bisa digolongkan dalam riba nasia yang artinya dengan riba kar bisa dicontohkan dengan meminjam duit 100.000 kemudian disyaratkan mengambil keuntungan kala pengembalian keuntungan ini dapat berbentuk modul ataupun juga bisa jasa. Ini merupakan riba serta pada hakikatnya bukan tercantum mengutangi, sebab yang namanya mengutang merupakan dalam rangka tolong membantu serta berbuat baik. Jadi sebagaimana dikatakan oleh Syed Abdul Rahman bin Nasir, bila terwujud utang piutang di dalamnya ada keuntungan, itu sama saja dengan mengubah dirham dengan dirham ataupun rupiah dengan rupiah, setelah itu keuntungannya ditunda. Para ulama memberikan sebuah kaidah yang mesti itu diperhatikan berkenan dengan utang piutang. Kaidah yang dimaksud adalah setiap piutang yang mendatangkan kemudian keuntungan, maka itulah adalah riba. Ibnu Qudamah membawakan sebuah pasal, setiap utang piutang mensyaratkan adanya tambahan, maka itulah adalah haram. Hari ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Lalu Ibnu Qudamah kemudian membawakan perkataan Ibnu Munsir. Beliau mengatakan, para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan utang mensyaratkan kepada orang yang berutang agar memberikan tambahan hadiah, lalu dia pun memenuhi persyaratan tadi, maka pengambilan tambahan tersebut adalah riba. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafar. Saya akan menjelaskan tentang apa penyebab berakhirnya kard. Hal-hal yang bisa menjadi penyebab berakhirnya sebuah akad kard antara lain: yang pertama, sudah jatuh tempo ataupun berakhirnya masa berlaku akad yang sudah disepakati. Yang kedua, terrealisasinya tujuan daripada akad secara sempurna. Yang ketiga, berakhirnya akad sebab fasak ataupun digugurkan oleh pihak-pihak yang berakad. Saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu contoh kasus kard yang sesuai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, riba kard. Terdapat persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dicoba di akad perjanjian hutang piutang oleh pemberi pinjaman terhadap yang berhutang tanpa diketahui buat kelebihan pinjaman terhadap yang berhutang tanpa diketahui buat apa kelebihan tersebut digunakan. Contohnya semacam rentenir yang meminjamkan duit 10 juta kepada peminjam. Setelah itu peminjam wajib mengembalikan 11 juta tanpa dipaparkan kelebihan dana tersebut buat apa. Yang kedua, bagaikan pinjaman talangan haji. Seseorang nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan buat digunakan dalam penuhi ketentuan persyaratan bayaran. Dikala ekspedisi haji, nasabah tersebut hendak melunasinya saat ia berangkat haji. Yang ketiga, bagaikan pinjaman tunai cash advance kredit syariah. Dalam produk kartu kredit syariah di mana seseorang nasabah diberikan kebebasan buat menarik duit tunai kebanyakan bank lewat ATM. Nasabah hendak mengembalikannya berdasarkan waktu yang sudah ditetapkan. Yang keempat, bagaikan pinjaman kepada pengusaha kecil. Bagi perhitungan bank hendak memberatkan sang pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijara ataupun untuk hasil. Dalam perihal ini sudah dikenalkan produk spesial dalam perbankan syariah yang diucap Qardul Hasan. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum.